Judul kita tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ya, ini kira-kira kita mulai dengan what is research ya. Apa itu tentang research? Eh, Kita mulai dengan definition, karakteristik, quantitative research, kualitatif, teori advancement. Tapi nanti penekanannya kita kepada kualitatif research dan kuantitatif dan kualitatif research. Nah, definisi daripada riset itu sendiri, mungkin minggu lalu kita sudah mulai lagi. Kita rujuk dari eh, John Criswell. Ya. Research is process of step used to collect and analyze information in to increase our understanding of a topic or issue. Ya. Jadi adalah suatu proses ya yang untuk mengumpulkan data dan menganalisis suatu informasi ya untuk meningkatkan pemahaman kita ya terhadap suatu topik atau isu ya. Jadi penelitian ini adalah apa yang akan kita lakukan untuk suatu masalah ya atau isu. eh, Kita mencoba memahaminya dan meningkatkan pengetahuannya. Lebih lanjut ada Cornell ya, apa menurut dia, the activity of collecting information in an orderly and systematic fashion. Ya, jadi suatu fashion. Jadi aktivitas yang kita lakukan. Jadi ada to do ya, melakukan sesuatu, kemudian untuk mengoleksi atau mengambil data atau informasi ya secara sistematis. Minggu lalu kita ada singgung sedikit. Nah, ada beberapa macam research. Ya. Yang pertama adalah primary and secondary research atau penelitian primer dan penelitian sekunder. Yang kedua adalah quantitative and qualitative research. Ini adalah penekanan kita nanti ya. Yang ketiga adalah applied and basic research. Jadi primary, secondary, basic, nanti kita coba sinkron nanti. Nah, kita yang pertama adalah tentang primary and secondary research. Ya. Apa itu primary research? Ya. Research engage in first-hand collection of data to answer a new research question or produce new knowledge. Ya. Jadi peneliti melakukan sesuatu kegiatan ya secara sendiri untuk mengoleksi data ya untuk menjawab apa namanya new research question, berbagai pertanyaan yang terkandung dalam pikiran dia atau memproduksi atau melahirkan suatu pengetahuan baru ya. Bagaimana cara melakukan primary research ini? Yang pertama yaitu melalui eksperimen. Jadi eksperimen itu melakukan suatu percobaan-percobaan, mungkin pada laboran ya, atau mungkin technical engineer ya, melakukan eksperimen untuk melakukan suatu uji yang baru ya, misalnya seorang dokter melakukan uji tentang obat-obat tertentu, vaksin tertentu, atau technical atau engineer melakukan suatu apa namanya aplikasi suatu alat ya, yang hasil temuannya gitu. Jadi eksperimen juga ini. Atau bisa dilakukan primary research ini adalah melalui field study. Field study ini adalah studi yang mendalam di lapangan ya. Jadi dia melakukan secara langsung di lapangan, mengambil data, mengkolek data secara mendalam. Jadi studi lapangan ya. Yang kedua survei.
Jadi field study dan survei ini hampir mirip. Survei ini bisa dikatakan lebih luas lagi, kawasan yang lebih luas lagi. Misalnya untuk kawasan suatu kecamatan atau kabupaten atau provinsi, ya itu survei. Survei. Kemudian prototypes. Prototypes jadi membuat suatu eh, contoh-contoh atau apa namanya hasil rekayasa begitu ya. Misalnya prototipe tentang mesin-mesin pajak pertanian misalnya gitu ya. Atau prototipe tentang drone sekarang ya, yang sedang ini. Atau AI ya, atau artificial intelligence ya, sekarang yang sedang in ya. Nah, itu buat prototipe yang akan digunakan untuk kemaslahatan umat atau masyarakat bersama. Nah, field study ini bisa menggunakan bantuan-bantuan kuesioner. Ya, kuesioner itu adalah suatu alat bantu kita dalam melakukan data collection atau mengambil data eh, kepada responden ya. Nah, kuesioner ini biasanya disusun oleh surveyor atau peneliti sesuai dengan topik atau tema yang akan dia lakukan. Ya, secara struktur, sistematis, eh, sesuai dengan arah daripada penelitian. Nah, survei ini bisa interview langsung kepada eh, responden nanti ya, atau narasumber yang menjadi sasaran daripada objek penelitian kita. Misalnya orang melakukan penelitian secara global tentang pendapat orang tentang ekonomi dewasa ini, ya, jadi interview dia. Atau manfaat dari suatu alat prototype misalnya gitu ya. Atau penggunaan varietas baru dari benih-benih padi misalnya begitu. Itu interview terhadap masyarakat. Nah, itu dilakukan melalui primary research. Ya. Nah, kemudian kita berada kepada secondary research. Secondary research biasa disebut dengan archival ya, atau arsip ya, research. Peneliti itu menggunakan sumber-sumber, ya, sumber daya atau data untuk memperoleh pengetahuan baru ya, atau informasi baru atau fenomena baru begitu ya. Itulah tentang secondary research. Nah, secondary research ini lebih ringan daripada primary research. Bisa dilakukan melalui uh, koleksi data-data dari buku, jurnal, report ya. Kemudian kita coba membuat resume ya. Misalnya Anda penelitian tentang sejarah ya, tentangnya. Jadi Anda boleh mengumpulkan dari buku-buku sejarah lama, jurnal-jurnal atau laporan-laporan ya, tentang misalnya sejarah penjajahan Belanda begitu ya. Atau kerajaan apa begitu. Nah, Anda cari beberapa buku, kemudian Anda coba kumpulkan, narasikan secara sistematik sesuai dengan titik penelitian Anda. Nah, Anda bisa mendapatkan suatu report atau mungkin juga suatu penelitian. Jadi seperti kawan-kawan Anda dari jurusan sastra, jurusan sejarah, ya, jurusan sosial-sosial lainnya, boleh menggunakan apa, melakukan penelitian dari secondary research ini, ya, berdasarkan buku, jurnal, dan report. Atau boleh juga kita ambil dari database. Ya. Database ini adalah data yang sudah tersedia dari berbagai informasi, laporan, ya, seperti misalnya statistik produksi
padi atau ternak atau perikanan ya dari beberapa tahun yang lalu ya secara time series misalnya gitu ya. Nah, Anda ingin olah menjadi suatu laporan atau penelitian misalnya perkembangan atau pertumbuhan produksi padi di Indonesia selama 25 tahun terakhir. Nah, boleh ya. Dari berbagai dengan variabelnya adalah misalnya provinsi atau jenis padi atau kemudian eh, apalagi bisa Anda bikin pada berbagai. Nah, dari database itu Anda bisa melakukan suatu penelitian, bisa juga menjadi suatu laporan penelitian atau disertasi atau laporan master. Kemudian bisa juga dari internet atau blogs atau vlogs ya. Tapi hati-hati ya untuk yang ini karena data-data internet, blog-blog ini banyak yang apa namanya eh, yang kurang tepat ya. Seperti contoh Anda mendownload dari Google ya. Jadi itu harus betul, diteliti betul apakah informasi itu betul atau atau apa nama bias atau salah atau ini. Kadang-kadang orang asal upload saja di internet, kemudian kita coba gunakan, tetapi ternyata dia salah. Nah, jadi data-data internet, blog-blog ini harus kita uji lagi dengan data-data informasi lainnya. Ya. Kemudian secondary series ini bisa juga kita gunakan mengenai policy papers. Ya. Policy papers ini adalah eh, hasil-hasil kebijakan dari suatu keputusan sebagai contoh pemerintah. Ya. Misalnya pemerintah menerbitkan suatu undang-undang tentang yang sedang in sekarang adalah apa namanya tentang buruh nih. Hmm, apa yang ada tahu tentang buruh yang sedang ramai ini? Saya Omnibus lupa. Law. Omnibus Law sebagai contoh gitu ya. Itu adalah termasuk policy papers ya. Jadi kebijakan-kebijakan, nah, aku coba Anda misalnya dalam bidang hukum mengkaji tentang misalnya kebaikan atau keburukan daripada omnibus law ini ya, payah nyebut juga. Bisa menjadi Omnibus. satu disertasi juga ya. Jadi kalau Anda ada mungkin kawan-kawan yang dari bagian hukum atau lain-lainnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut publik ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bahan sebagai policy papers. Jadi, apakah Anda akan melakukan primary research atau secondary research? Nanti Anda diserahkan kepada tujuan dari penelitian Anda sendiri. Ya. Anda bagian sosial mungkin bisa menggunakan secondary research ini lebih mudah, tetapi dalam analisisnya akan lebih berat karena harus Anda menemukan sesuatu nanti suatu policy, ya, suatu policy atau temuan baru nanti ya yang yang sosial ini. Kita teruskan. eh, di mana perbedaan antara primary dan secondary research ini ya? Jadi primary ini bisa dilakukan secara sendiri, self conducted ya. Sedangkan secondary itu bisa dilakukan sendiri, bisa menggunakan bantuan orang lain ya. Jadi tidak perlu juga kita sendiri. Primary often necessary to answer specific research question. Jadi menjawab yang pertanyaan-pertanyaan atau yang sangat spesifik ya. Can require budget and turn around time ya. Jadi menggunakan budget dan waktu yang cukup bisa singkat bisa lama ya. Sedangkan secondary adalah necessary to understand what research has already been conducted. Jadi kita mencoba mempelajari penelitian yang sudah ada. Kemudian kita mencoba menelaahnya, kemudian melanjutkan menganalisisnya gitu.
biasanya lebih murah dan cepat. Gitu. Kalau Anda ingin cepat, ya lakukan secondary. Tapi ada irisan ya, ada persamaan antara kedua itu. Provide into the specifically answer research question. Jadi bagaimana mencoba menjawab pertanyaan daripada penelitian-penelitian kita. Jadi kedua ini, baik primary maupun secondary adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lakukan. Kemudian yang masuk kita yang kedua adalah karakteristiknya, karakteristik penelitian ya. Penelitian itu berkarakteristik adalah objektif, ya. Penelitian itu objektif, ya, harus memiliki objektivitas, dicapai oleh keterbukaan, ya, terhindar dari bias dan selektivitas, ya. Jadi jangan sampai eh, subjektivitas daripada penelitian ini lebih besar, ya. Prosedurnya, penelitian menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data, menunjukkan kualitas data yang dihasilkan prosedur yang digunakan. Kemudian karakter kedua adalah jelas dan fokus. Jelas dan fokus menjadi tahapan awal karakter penelitian yang baik. Masalah teliti haruslah betul-betul sebagai masalah, sehingga data yang terkumpul dan penelitian itu dapat digunakan untuk membicarakan masalah. Ya. Jadi data yang kita kumpulkan itu ya, itulah yang akan kita jadikan sebagai pemecahan masalah. Ya. Baik nanti kuantitatif ya maupun kualitatif ya. Itulah yang ini dari permasalahan penelitian kita. Ya, rumus masalah tujuan penelitian yang benar dan jelas sehingga penelitian akan lebih terarah dan fokus, efisien dan efektif ya. Jadi di sini di dalam background of study atau latar belakang penelitian, setelah Anda membuat latar belakang, Anda harus merumuskan masalah penelitian. Setelah masalah, baru Anda buat tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian berangkat dari permasalahan penelitian. Ya. Jadi bagi kawan-kawan mulailah oret-oret ya apa namanya mulai dari pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metode ya. Jadi ya beransur. Kalau tidak nanti akan akan terlambat ya. Apalagi harus ujian pula nanti ya bulan apa bulan Mei Juni ya. Kemudian karakter keempat adalah prosedur penelitian yang rinci. Penelitian harus jelas, terperinci, dan disabarkan, sehingga bukan hanya peneliti saja yang memahaminya, dan tapi harus dipahami oleh orang lain yang membacanya. Jadi penelitian ini bukan kita sendiri ya, tapi dibaca oleh pihak lain. Jadi kita harus mendeskripsikannya, menuliskannya ya secara jelas ya, terperinci. Sehingga pihak lain atau pembaca dapat memahaminya dengan mudah. Sebagai contoh, dia membaca judul saja, kira-kira si pembaca lainnya itu dapat memahami apa sebenarnya terkandung dalam penelitian kita itu. Ya, jadi jangan sampai judul yang berbelit sehingga apa namanya pembaca lain atau yang memerlukan untuk penelitian kita ini tidak paham ya apa ini maksud. Gitu. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah prosedur teliti. Prosedur dalam pengencangan penelitian harus dibuat secara teliti dan hati-hati agar nantinya penelitian kita menjadi penelitian yang benar dan valid. Jadi kevalidatan ini sangatlah penting nanti dari hasil penelitian kita ini. Valid maksudnya sesuai dengan antara fakta dan data. Ya, jadi fakta lapangan atau data itu harus sesuai. Ya, misalnya Anda melakukan survei lapangan, Anda wawancara kepada responden, berapa produksi Anda setiap tahun, sekian ton, ya. Kemudian harus Anda tuliskan sekian, ya, bisa produksi padi sebagai contohnya. Atau apa mayoritas penyakit
masyarakat di kampung ini. Ya, misalnya kurang gizi misalnya kita anak-anaknya atau anak balita atau penyakit misalnya air yang kotor apa kudis atau influenza dan lain-lainnya. Nah, itu harus sesuai dengan itu. Berapa persen yang menderita itu. Sementara data yang dimaksud adalah teori-teori dukung penelitian, dokumen maupun bersama kita. Intinya adalah penelitian mau tidak mau harus mengedepankan prosedurnya. Prosedurnya harus jelas dan teliti. Laporan yang kerja kelima adalah laporan lengkap dan sistematis. Hmm. Kelengkapan laporan penelitian harus lengkap dan harus disusun secara kapan yang dimaksud, mencakup teori yang mendukung penelitian, sumber data baik pustaka maupun lapangan, sekunder maupun primer. Ya. Kemudian dalam laporan ini penyusunan laporan penelitian, laporan sistematis menjadi nilai tersendiri dan tentunya akan diistimewakan. Sistematis dan penelitian termasuk dalam hal kemampuan dan mengolah data, penempatan teori dan sampai A sampai Z. Ya. Jadi setelah proposal Anda disetujui nanti, Anda tentu mengambil data, mengumpulkan data, kemudian buat laporan. Kalau biasanya dalam chapter 4, bab 4. Ya. Nah, susunlah secara sistematis sesuai dengan tujuan Anda. Ya. Kalau Anda menggunakan, gunakanlah alat-alat pengolahan data, toolnya ya. Atau kalau Anda ada menggunakan kualitatif, ya gunakanlah teknik-teknik mengolah data, menganalisis data secara kualitatif, ya, sesuai dengan urutannya sesuai tujuan yang Anda ajukan. Kemudian kriteria 6 adalah analisis yang tepat. Hasil ini digunakan harus tepat. Dalam penelitian ada baiknya sebelum menemukan masalah, dapat judul, kita harus membuat rencana yang baik tentang desain penelitian kita. Jadi metode analisis adalah termasuk salah satu hal yang penting yang harus kita masukkan biasa di dalam bab 3 ya. Jadi tujuan Anda misalnya menganalisis hubungan antara eh, pendidikan guru dengan kualitas mutu mutu eh, pendidikan anak misalnya gitu ya. Jadi apa alat analisisnya? Nah, ya, apakah menggunakan statistika atau menggunakan ini atau ramai sekunder misalnya menggunakan pola-pola analisis data secara kualitatif gitu ya. Nah, itu terserah tergantung metode yang akan digunakan nanti. Kemudian yang ketujuh, kesimpulan saran sumber bukan pribadi. Kesimpulan saran diberikan harus didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian. Jadi kesimpulan itu dari hasil temuan kita. Jadi bukan asal bikin. Misalnya Anda menemukan terdapat hubungan yang signifikan antara apa tadi pendidikan guru dengan mutu pendidikan, gitu ya. Atau ditemukan misalnya penyakit yang dominan di suatu kelompok masyarakat yang terpencil, di mana daerahnya kekurangan air, irigasi buruk, ya, kemudian sumber makanan yang kurang, gitu. Kesimpulan dasar dituliskan bukanlah pendapat pribadi semata, boleh mengajukan pendapat, namun hal tersebut hanya sekedar saran bahan. Jadi kesimpulan itu harus kita ambil dari apa yang kita temukan di hasil dari analisis tadi. Ya, bukan kita buat asal-asalan atau rekayasa saja. Ya, harus dengan menyimpulkan, namanya kesimpulan, menyimpulkan daripada hasil pengolahan data kita. Kemudian si peneliti yang berintegritas. Penilaian yang paling penting, integritas merupakan perpaduan dari semua poin di atas. Ya. Jadi Anda sendiri sebagai peneliti nanti ya harus berintegritas ya. Integritas itu artinya
haruslah disiplin, jujur ya, kemudian bekerja keras ya, sesuai dengan apa namanya melaporkan sesuai dengan data lapangan. Jadi dengan tidak apa namanya tidak buat asal-asalan. Hmm. Contoh seperti saya katakan minggu lalu, ada yang misalnya buat kuesioner 100 eksemplar misalnya ya, ingin mengambil sampel 100 eksemplar, kemudian diisi saja di atas atas meja sendiri, jawaban sendiri gitu ya. Itu pengalaman yang saya banyak temukan di dalam membimbing mahasiswa gitu ya. Nah, itu akan ketahuan ya. Jadi dia harusnya menginterview sebanyak 100 orang sebagai contoh ya, sesuai dengan teknik dari pengambilan sampel ya. Nah, setelah itu mungkin dia interview satu dua orang, kemudian sisanya dia tulis saja di tas meja sendiri, dia isi, oh sudah selesai 100 biji. Nah, itu termasuk peneliti yang tidak berintegritas, tidak jujur ya. Seorang peneliti berintegritas tentunya akan satu tunggu hasil penelitiannya. Ya, jadi peneliti-peneliti yang berintegritas ini biasanya ditunggu. Jadi saya minta eh, dapat ya semuanya berapa 22 orang ini dapat mengakses jurnal-jurnal berindeks ya. Sekarang yang sedang tren kan Scopus misalnya atau AIS, ISW ya. Jadi jurnal-jurnal yang ada ini Anda diwajibkan menampilkan 60 jurnal paling kurang. Saya minta Anda bisa mendownload sekurang-kurangnya 30% dari jurnal Scopus bagi contoh ya. Misalnya Q4, Q3 ya. Apalagi kalau Q1, Q2 ya. Itu akan lebih bagus nih. Karena jurnal-jurnal Scopus ini adalah informasi-informasi terbaru dari hasil penelitian-penelitian sesuai dengan bilang kita. Semuanya ada ya, ribuan. Cuma saya tidak tahu apakah untuk mendownload jurnal Scopus ini kita berbayar atau tidak ya, itu saya tidak tahu. Tapi biasanya perguruan tinggi yang ini dia sudah menyediakan link untuk kita bisa mengakses jurnal-jurnal internasional. Ya, coba Anda tanya kepada Pak Profesor Shendar, apakah di Asian University itu sudah membuat link dengan jurnal-jurnal internasional. Ya, biasanya kampus-kampus terkenal atau misalnya Anda numpang nongkrong di UI, ya, atau di Trisakti ya, atau mungkin kalau di Bandung Unpad, ITB ya. Kalau Anda ikut di situ di link ininya, tanya nomor WiFi dia, itu Anda bisa langsung mengakses jurnal-jurnal internasional. Ya, tapi kalau jurnal tinggi kecil, dia mungkin internetnya terbatas, dana terbatas, itu akan sulit ya. Hmm. Itu saran saya untuk bagaimana bisa mengakses jurnal-jurnal yang terindeks ya, terutama Scopus. Karena itu trennya sekarang ya. Oke, sebelum kita terus kepada bagian 3, kualitas, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Prof, selamat malam, Prof. Ya, silakan. Jadi Prof, tadi Prof bilang tentang masalah policy paper, Prof ya. Ya, Itu ya, ya. itu semacam membandingkan undang-undang itu, Prof. Kira-kira. Ya, boleh. Salah satunya ya, salah satunya ya. Ya, karena gini, Prof ya. Kebetulan rencana dari saya itu kan tentang itu, Prof. Tentang masalah penyelesaian sengketa medis eh, pada Sengketa era medis ya. ya Hmm. pada era omnibus law bidang kesehatan, Prof. Kan sekarang kan Hmm. ada 11 Ya, undang-undang yang dijadikan satu di omnibus law. ya, ya. Sekarang keluarlah undang-undang 17 itu. Memang, Prof, di situ Iya, iya. ada beberapa hal ya, yang terutama berhubungan dengan perlindungan di situ Iya, dibandingkan iya. dengan undang-undang
yang sebelumnya. Di situ ada semacam kejelasan tentang perlindungannya, Pak. Apa seperti itu, Ya. Pak? Kira-kira, Pak? Masalahnya apa? Nah, ya, nah, apakah kita nanti membandingkan antara undang-undang yang dulu dengan yang sekarang itu, Pak, ya? Boleh, boleh. Jadi yang menjadi permasalahan bagi Anda apakah tentang apa tadi yang 9 tadi ya? Yang 9 tadi boleh Anda bandingkan satu dengan lainnya atau mungkin dengan undang-undang yang lama ya atau kebaikan keburukannya boleh saja, tidak ada masalah. Asal sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian ya. Ya, Jadi ya, nanti yang bagian terakhir nanti dari bagian makalah apa bahan kita ini ada tentang qualitative research. ya, Sesuai dengan itu silakan itu sudah memenuhi syarat nanti dari dalam penelitian Anda nanti. ya, masih, Bro, masih, masih. Nah, Oke aku oke. mau tanya. Silakan ada yang lain. Tidak ada masalah ya. Ya, Jadi policy paper ini banyak sekali. Misalnya kebijakan-kebijakan misalnya Pak Luhut sekarang ingin membuat apa namanya 1 juta hektar nih pangan ya, lumbung pangan ya. Kalau memang sudah ada papernya atau suratnya atau SK atau Kepresnya, nah itu sudah menjadi policy paper itu. Ya. Kalau Anda misalnya dalam bidang pertanian ya misalnya ya, ingin menulis apakah layakkah, baikkah atau tidakkah rencana 1 juta hektar ini ya. Ada dosen IPB yang membantahnya itu ya, contohnya ya. ya. Ya, Bro, Oke, masih, Bro, masih. baik. Oke. Kita teruskan kepada bagian 3 kuantitatif dan kualitatif. Ini yang inti nanti apa namanya? Anda akan terbagi dua nanti ya dalam 22 orang ini. Apakah Anda lebih cenderung akan meneliti dalam bentuk kuantitatif ya, menggunakan quantitative research atau qualitative research? Ya, Anda sosial mungkin lebih cenderung kepada qualitative research atau Anda yang ini walaupun bilang sosial tetapi objek penelitiannya yang perlu dikaji super kuantitatif di bisa quantitative research ya. Mungkin Anda kuat di dalam statistik, pengolahan data ya terbiasa menggunakan itu. Lebih bagus menggunakan quantitative research ya. Karena qualitative research Anda harus menemukan suatu polisi baru atau kebijakan baru atau teori baru. Nah, itu ya. Walaupun Anda mengumpulkan banyak data sehingga Anda lahirkan suatu teori baru gitu ya. Itu nanti dalam studi S3 ini ya, PhD ini. Oke, kita coba quantitative research ya. Is expressed is number and graph ya. Jadi dia akan eh, mengumpulkan data ya yang akan dideskripsikan nanti dalam bentuk tabel-tabel, grafik-grafik ya. Yang itu yang akan diolah menjadi suatu analisis hasil analisis ya, kuantitatif ya. Namanya kuantitatif ya. Kuantitatif itu adalah kuantitas ya. Kemudian it is used to test, confirm theory and conclusion. Jadi menggunakan alat-alat tes. Alat tes ini tentu menggunakan teori-teori analisa yang menggunakan tes. Biasanya menggunakan statistik ya. Misalkan teori-teori dan asumsi-asumsi yang kita gunakan. Quantitative method ya menggunakan eksperimen ya. Eksperimen kita lakukan ya. Kemudian observation record number ya. Jadi mengobservasi, kemudian mengumpulkan data ya dan atau melalui survei ya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Apakah itu kuesioner, apakah itu daftar-daftar pertanyaan lainnya ya. Jadi apakah itu kuantifikasi, kemudian validasi, kemudian mengambil keputusan ya decision. Pertanyaan terbuka ya itu lebih kepada fokus kepada pertanyaan single atau limited words ya. Jadi misalnya Anda membuat kuesioner, Anda berikan eh,
lima alternatif jawaban misalnya gitu ya. Jadi silahkan dipilih oleh responden ya. Atau mungkin ya tidak ya misalnya apakah Anda menggunakan ini atau tidak? Ya tidak gitu ya. Atau mungkin Anda harus mengisikan data ya misalnya berapakah hasil penjualan eh, dagangan Bapak pada hari ini ya. Hari ini misalnya 50.000, misalnya Anda survei kepada pedagang-pedagang asongan gitu ya. Atau Anda tanya, sorry, berapa pendapatan Bapak secara rata-rata dan kawan-kawan ekonomi misalnya 1 bulan atau 1 minggu gitu. Nah, misalnya pendapatan saya adalah kira-kira pendapatan bersih setelah dikurangi dari biaya produksi, biaya pembelian bahan-bahan, barang-barang, ya sekitar 1,2 juta lah Pak. Nah, kemudian adalah kan apakah cukup berapa orang anggota keluarga Bapak? Istri satu, anak dua. Nah, kemudian apakah cukup Bapak? Pengeluaran Bapak berapa? Nah, misalnya gitu ya. Nah, itu menggunakan kuesioner namanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang terbuka ya. Sedangkan kualitatif ya, itu express in words ya, jadi menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat. It is used to understand concept through experience ya. Jadi bagaimana memahami suatu konsep ya atau pengalaman-pengalaman daripada bahan-bahan yang lama yang diolah dulu ya. This type research enable to you to gather in-depth insight in topics that are not understood ya. Jadi bagaimana apa Anda secara mendalam ya terhadap topik ya yang Anda kurang pahami sebelumnya. Ya. Misalnya Anda ingin mengetahui pengaruh cuaca terhadap eh, hasil tani, misalnya gitu ya. Jadi Anda apakah baik atau tidak, kemudian Anda tanyakan secara mendalam, secara in-depth ya, kepada kelompok-kelompok masyarakat itu. Atau pengaruh sekarang ada gelombang panas ya, akan terjadi di depan kita nih bulan depan sampai Agustus mungkin ya. Nah, jadi Anda tanyakan kepada masyarakat bagaimana kesehatan Anda selama mengalami perubahan cuaca yang tidak baik ya, yang sangat drastis ya, pada akhir-akhir ini. Kemudian common qualitative method menggunakan interview is open-ended question ya. Jadi melakukan interview langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka ya. Kemudian melakukan observasi ya di dalam bentuk kata-kata ya. Dengan bertanya kita kepada masyarakat secara ini ya face to face ya. Dan biasanya kita tidak menentukan jumlah orang secara pasti, tetapi eh, mencoba menanyakan kepada apa namanya responden kita atau key person. Kalau kualitatif biasanya key person namanya. Ingin mendapatkan informasi secukupnya. Kalau belum puas kita ada informasi itu, kita boleh tanyakan kepada dia, eh, siapa lagi kira-kira yang bisa saya wawancarai tentang informasi ini. Nah, kemudian dia menunjukkan mungkin Bapak itu, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW mungkin lebih tahu tentang informasi itu. Atau Bapak kepala suku, misalnya kalau di kampung begitu ya. Nah, kadang-kadang itu disebut dengan snowball observations ya. Snowball itu seperti bola salju ya. Nah, jadi sampai nanti apa yang Anda ini yang ingin tak ketahui sudah cukup, sudah final gitu ya. Tapi masih lagi belum, Anda coba
gali terus kepada masyarakat-masyarakat lainnya atau responden lainnya sampai Anda mendapatkan eh, informasi yang terpenuhi sesuai dengan tujuan penelitian Anda nantinya. Kemudian literary review dan explore concept and theory. Jadi mencoba mereview literatur. Jadi yang kualitatif ini harus banyak membaca literatur ini, ya. Jadi kerja beratnya adalah membaca literatur. Seperti saya sarankan tadi, mencari jurnal-jurnal, buku-buku yang berhubungan dengan penelitiannya, ya. Mencoba menggali konsep-konsep dan teori, ya, dan membandingkannya, ya. Nanti pada akhir ini saya contohkan bagaimana cara membuat kesimpulan atau mentabulasi, ya, ya seperti janji saya minggu lalu, eh, tentang apa yang Anda teliti, ya. Misalnya Anda membaca suatu jurnal A, judulnya apa, penelitinya siapa atau autornya siapa, kemudian metodenya apa yang digunakan, kemudian hasil temuannya apa. Ya, nah jadi apa namanya, hasil temuan itu Anda coba sistematikan, ya, sesuai dengan klasifikasi tujuan penelitiannya Anda. Ya, jadi metode ini gunanya nanti mungkin Anda bisa adopsi nanti kalau Anda akan melakukan penelitian. Anda masukkan di chapter 3 nanti. Kalau sesuai atau selaras dengan tujuan penelitian atau metode yang akan Anda gunakan. Kemudian menurut Newman, ya, penelitian kuantitatif ini, kuantitatif ini lebih concern dengan masalah desain pengukuran, ya, dan sampling, karena pendekatan deduktif menekankan pada detail perencanaan untuk mengumpulkan data dan analisis, ya. Jadi kuantitatif ini deduktif, sedangkan kualitatif adalah induktif, ya. Jadi dia lebih menekankan kepada pengumpulan data, field data, ya, dan analisis yang tajam menggunakan tool, menggunakan peralatan analisis yang ini, ya. Jadi ada yang menggunakan statistik, ada alat bantu, banyak model-model, ya. Dan model sekarang ada eh, sekarang alat bantu pengolahan data adalah ada SPSS, ada SEM, ya, untuk kuantitatif, ya, ada SAS namanya, ya, dan lain-lain, ya. Bisa Anda ini. Sedangkan kualitatif lebih konsen kepada kekayaan, jalinan, dan feeling dari data mentah karena pendekatan deduktif membangun pengertian. Nah, jadi bagaimana membangun pengertian yang mendalam dan yang dibuat terlepas dari data yang kumpulkan. Jadi setelah penelitian dibangun, Anda akan menemukan teori baru, new theory, ya. Nah, jadi kerja berat Anda dalam penelitian kualitatif adalah apa novelty-nya. Nah, itu yang berat nanti, ya. Nanti dalam ujian nanti apa teori baru yang Anda temukan di dalam penelitian Anda. Nah, nanti kalau Anda tidak bisa menemukan, nah, akan gelagapan, nanti dicecar oleh penguji nanti. When to use qualitative? Kapan kita menggunakan kualitatif dan kualitatif, ya. Kuantitatif, ya, if we want to confirm or test something, theory or hypothesis. Jadi kita apabila ingin melakukan satu apa, mentes, menguji, ya, menganalisa suatu teori maupun hipotesis. Nah, itu Anda gunakan kuantitatif. Sedang kualitatif, you want to understand something. Apabila Anda ingin memahami, mendalami, ingin mengetahui tentang sesuatu, apakah itu konsep, ya, kemudian experience, pengalaman, itu dan lain-lainnya, ya. Dan bisa juga Anda gunakan secara campuran, ya. Jadi ada peneliti-peneliti yang menggunakan apa, mungkin penelitian cukup kompleks, ya. Em, Dia gunakan kualitatif dan digunakan kuantitatif, ya. Ya, jadi data kuantitatif dan kemudian dianalisis menggunakan kualitatif, kombinasi begitu, ya.
supaya dia menurut dia eh, dia ingin hasilnya yang lebih tajam misalnya gitu. Ada juga penelitian begitu ya. Jadi tidak bisa jadi Anda ingin gabungkan silahkan ya lebih baik ya. How to conduct quantitative research. Jadi bagaimana melakukan dari quantitative research ini ya. Yang pertama fokus study ya di apa namanya ada berapa ada studi mulai dari studi literatur ya kemudian ini ya merupakan apa informasi awal ya. Nah, kemudian jadi harus dimulai dari studi pustaka tentunya ya. Nah, di situ baru timbullah pertanyaan, ya, apa yang menjadi masalah dalam penelitian Anda sehingga melahirkan suatu tujuan penelitian. Nah, begitu Anda susunlah hipotesis yang perlu diuji nanti. Nah, setelah itu selesai, kumpulkanlah data yang akan Anda uji itu, ya. Setelah data terkumpul, silakan Anda ada analisis, ya, Anda interpretasi. Analisis data itu Analisis data itu tentunya menggunakan alat-alat analisis yang Anda gunakan dalam metode ya, dalam chapter 3 nanti. Apakah menggunakan statistik atau menggunakan metode alat-alat analisis lainnya ya, banyak lagi yang digunakan. Tergantung ini. Jadi Anda boleh membaca eh, cari buku-buku tentang metode analisis data. Ya. Itu banyak banyak petunjuknya ya. Ada menggunakan statistik sederhana, ya, multiple regression, ada econometric mungkin nanti bagi teman-teman yang ini ya, yang ekonomi dan lain-lainnya. Nah dari data itu interpretasikanlah apakah sesuai data yang Anda peroleh itu dengan hipotesis Anda. Ya. Apakah hipotesis Anda diterima atau ditolak. Ya. Itulah nanti siklus daripada quantitative data collection method ini. Nah, cara mengumpulkannya, cara melakukannya bisa dengan tiga cara. Yang pertama menggunakan eksperimen, yang kedua melalui survei, yang ketiga menggunakan observasi langsung. Ya, eksperimen adalah melakukan penelitian percobaan. Ya. Cobaan, misalnya kawan-kawan kita yang menggunakan penelitian laboratorium, ya, seperti saya katakan tadi, atau menguji alat-alat hasil ini ya mesin-mesin alat-alat tertentu drone ya AI robot dan macam ya kemudian survei adalah melakukan langsung penelitian ke lapangan ya dan mengkoleksi data ya melalui lapangan ya biasanya menggunakan panduan kuesioner ya itu bisa online, melalui langsung kepada pasien atau over the phone. Ya. Online sekarang itu seperti Google Form, apa namanya? Ada alat Google Form ya kalau tidak salah ya. Nah, jadi Anda buat kuesioner di situ, kemudian Anda sebarkan kepada koneksi atau kenalan-kenalan yang bisa membantu mengisi melalui ini. Nah, sehingga dia hanya tinggal mengklik-klik saja di Google Form itu ya eh, pilihan-pilihannya sudah Anda sediakan di itu ya. Jadi sekarang sangat apa namanya membantu sekali ya kalau Anda malas ke lapangan misalnya gitu ya. Kalau tidak diperlukan sebagai contoh misalnya. Misalnya Anda ingin minta pendapat guru-guru sebagai contoh ya. Anda boleh membuat Google Form. Jadi Anda kontak guru-guru kawan Anda, tolong diisi ya Google Form saya ini ya untuk penelitian ini. Nah, tinggal dia klik-klik-klik, kemudian ini. Nah, Google Form ini akan membantu kita bisa mentabulasikan yang bisa kita masukkan kepada Excel langsung, ya. Jadi kita tidak perlu mengisi secara manual. Jadi
apa namanya, eh, bagi peneliti nanti atau saudara-saudara yang melakukan penelitian yang kira-kira memungkinkan kawan-kawan atau respondennya yang bisa dihubungi secara online, ya, di tempat yang berjauhan sebagai contoh, ya, atau misalnya para dokter dari berbagai kota, itu Anda ini kan melalui online, silakan diisi melalui itu, ya. Atau Anda langsung menghubungi responden ke lapangan, ya, satu persatu Anda isi kuesioner Anda. Atau melalui telepon, boleh juga, ya, sesuai dengan ini. Tapi kadang-kadang mungkin kalau melalui telepon untuk penelitian disertasi terlalu membosankan karena panjang mungkin, ya. Tapi mungkin kalau quick count seperti kepada presiden kemarin, ya, Anda milih siapa A B C, nah, itu mungkin cepat, bisa cepat dan mulai by phone, ya. Tapi untuk penelitian S2 S3 itu by phone tuh karena kita membutuhkan beberapa lembar kuesioner sebagai dapat pertanyaan cukup banyak, ya, karena variabel-variabel yang akan kita teliti lebih banyak, mungkin tidak efektif atau tidak ini, ya, atau responden kita juga bosan, ya, atau pulsanya atau ini akan habis, ya, terkuras oleh ini teleponnya. Kemudian observation subject is in natural environment where variable can be controlled, ya. Jadi observasi langsung kepada lapangan terhadap subjek yang akan kita teliti, ya. Itulah tiga cara dalam melakukan kuantitatif, ini, ya, dalam melakukan penelitian kuantitatif. Sedangkan kualitatif, ya, yaitu ada empat cara, ya. Nah, bagaimana ininya? Dia lebih singkat, tadi enam tahapan, kalau kualitatif dia lima. Dimulai dari perencanaan, kemudian info, ya, kemudian observasi dan pelajarinya, ya, kemudian analisis dan observasi, kemudian conclusionnya, ya. Jadi sambil mengumpulkan data, biasanya kawan-kawan yang melakukan penelitian kualitatif ini bisa langsung menganalisis, ya, secara perlahan dianalisis data, dapat data dua atau responden dua, kemudian dianalisis. Nah, kemudian oh balik masih kurang, diteruskan, teruskan, ya, dalam observasi itu. Nah, kemudian sehingga eh, dihasilkan suatu konklusi atau kesimpulan dari hasil penelitian itu. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah melalui interview, ya. Itu menanyakan secara terbuka tentang pertanyaan-pertanyaan baik verbal kepada responden, ya. Jadi diskusi langsung, ya, kepada orang-orang tertentu seperti yang saya katakan tadi, ya. Atau kita coba buat focus group discussion, ya. Discussion among a group of people about a topic together that can be used for further research, ya. Misalnya Anda kumpulkan kelompok atau komunitas masyarakat yang, ya, sesuai dengan topik penelitian kita. Misalnya ibu-ibu yang yang senang nge-gym. Nah, Anda kumpulkan semua, Anda kumpulkan, nah, kemudian Anda sharing ini, kemudian Anda pendapat dia satu persatu atau semua, gitu, ya. Sampai Anda mendapatkan kesimpulan tertentu. Atau Anda kumpulkan kelompok tani. Ada yang tanya? Anda kumpulkan kelompok tani, misalnya dalam satu ini kawasan daerah, Anda ingin menanyakan bagaimana dampak atau manfaat daripada varietas eh, padi tertentu, gitu, ya. Ya, atau pupuk tertentu dan lain-lainnya, gitu. Itu fokus grup. Fokus grup ini biasanya adalah kelompok masyarakat yang satu satu komunitas yang sama aktivitas dia atau sama sesuai dengan tujuan penelitian kita. Kemudian yang ketiga adalah ethnography, participation in community organization extended prior period of time to closely observe culture and behavior. Jadi berdasarkan etnik, ya. Jadi mungkin berdasarkan kultur atau kebiasaan masyarakat. Ya, misalnya
Anda menemukan atau menemui etnik-etnik kelompok masyarakat yang spesifik, misalnya kelompok masyarakat Baduy, ya, kawan-kawan yang di Jawa Barat, di Jakarta, ya, ingin terkait penelitian itu, atau kebiasaan kelompok masyarakat yang apa namanya, sekarang anak muda yang hobi eh, gadget misalnya gitu ya. Nah, apa ininya gitu ya. Nah, dampaknya kah atau manfaatkah ya, apa banyak positifnya, bukan negatifnya ya. Anda coba terhadap. Kemudian yang keempat adalah literature review, ya, survey of published work by other author ya. Jadi Anda coba menelusuri semua publikasi-publikasi ya, berdasarkan berbagai peneliti atau autor yang tentunya terkini sebaiknya ya. Nah, jadi sebaiknya nanti jurnal-jurnal yang Anda kumpulkan itu atau literatur yang dikumpulkan itu minimal 10 tahun terakhir itu lebih baik. Ya, tidak tahu. Kalau di kampus saya dulu 5 tahun terakhir ya, tidak tahu apakah Pak Suhendar dia mensyaratkan tahun terbitan ya, yang 60 itu, atau boleh bebas saja tahun 70-an, tahun 90-an ya, nggak tahu ya. Tapi saran saya yang tahun terakhir lebih baik ya. Itu tergantung aturan dari Ustaz nanti. Nah, sekarang kita coba membandingkan ya, kualitatif dan kuantitatif riset itu ya. Kuantitatif ini dia menggunakan statistik, sedang kualitatif menggunakan deskripsi dan observasi. Ya, jadi secara deskriptif saja. Ya, jadi tidak perlu menggunakan statistik analisis data yang jelimet. Ya. Kemudian yang kedua, data can be measured accurately. Jadi secara akurat ya, diukur secara akurat. Kemudian yang kualitatif, data can be observed and not measured. Tidak perlu diukur, jadi dinarasikan saja. Ya, apa yang kita teliti, apa yang kita observasi, ya, kita narasikan saja. Tidak perlu analisis secara menggunakan alat-alat statistik tadi ya. Kemudian consider to be objektif, ya. Jadi lebih mengarah kepada tujuan kita, ya. Sedangkan ini adalah lebih subjektif ya, yang kualitatif. Kemudian kuantitatif uncover measurable data to formulate theory and facts and uncover patterns ya. Kemudian yang data yang terukur tentunya ya. Kemudian have to understand ya, bagaimana memahami underlying reasons ya, opinion and motivations ya. Jadi memahami tentang alasan-alasan, opini dan motivasi daripada responden atau objek penelitian kita. Kemudian mainly uses hipotesis, umumnya menggunakan hipotesis. Ya. Sedangkan kualitatif boleh menggunakan hipotesis, boleh tidak. Ya. Jadi cukup pertanyaan penelitian saja. Research question. Kemudian kuantitatif data collection method are highly structured. Ya. Jadi secara struktur metodenya ya. Kemudian sedangkan kualitatif data collection method are semi-structured. Cukup semi-structured dan tidak perlu terstruktur. Nah, kemudian kita teruskan kepada applied and basic research. Itu adalah bagian yang keempat tadi ya. Parameternya text knowledge produce, ya. Basic research, scientific discovery, bukan science. Sedangkan applied research adalah technical application. Itu teknologi. Kemudian motivasinya intellectual curiosity, sedangkan applied research adalah problem solving, ya, jadi memecahkan permasalahan. Sedangkan key question is true, ya, benarkah itu? Ya. Sedangkan yang applied adalah apa, berlakukah itu, bekerjakah itu, terlaksanakah itu? Ya. Tujuannya
bagaimana memahami, to understand. Sedangkan applied adalah to come up with solution, mencoba mencarikan solusi. Ya, itu perbedaan antara applied research dan basic research. Nah, kita lihat persamaan analisis kualitatif dan kuantitatif. Inferensi yang melibatkan inferensi dari data pengamatan empiris ke suatu kesimpulan umum. Keterbukaan melakukan suatu metode atau proses pengumpulan data yang sistematis dan terbuka agar pihak lain bisa memberikan penilaian. Perbandingannya yang membandingkan data, mencari kesamaan dan perbedaan untuk menemukan pola-pola tertentu. Koreksi mempergunakan prosedur atau mekanisme yang bertujuan menghindari kesalahan analisis dan penarikan inferensi. Ya, itu ada 4 kesamaan: inferensi, keterbukaan, perbandingan, dan koreksi. Sedangkan perbedaannya ya menurut Newman 97, kuantitatif, kualifikasi kuantifikasi fenomena sosial, misalnya variabel interval kekuatan korelasi antar variabel. Sedangkan kualitatif, klasifikasi fenomena sosial, variabel nominal dan ordinal tanpa pengukuran korelasi statistik. Kemudian kuantitatif, kriteria kuantitatif dalam pengambilan kesimpulan, misalnya keterwakilan sampel, tingkat signifikannya, itu yang diukur ya. Sedangkan kualitatif, kriteria kualitatif, intersubjectivity, ya, agreement, face validity data ya. Kemudian kuantitatif, isi data dimulai setelah proses pengumpulan data. Jadi setelah data terkumpul barulah proses dianalisisnya. Sedangkan kualitatif, dia analisisnya dilakukan sepanjang proses penelitian. Ya, mulai dari penelitian dilakukan, dia melakukan proses penelitian, proses analisis. Ya, sampai dia menemukan kesimpulan atau hasil akhir daripada penelitiannya. Ya, jadi terus-menerus sepanjang penelitian. Jadi itu bedanya antara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dikumpulkan dulu data, baru dianalisis. Sedangkan kualitatif dia dalam pengumpulan data dia melakukan analisis secara berkesinambungan sehingga dia mendapatkan kesimpulan akhir. Kemudian yang kualitatif memiliki standar pengukuran dari data, misalnya pengujian hipotesis, reliabilitas, validitas, dan lain-lainnya ya. Sedangkan kualitatif belum atau tidak memiliki standar yang diakui bersama. Ya, dia deskriptif saja. Kemudian disabilitas pendidikan di mana peneliti memutuskan apa yang akan dipelajari. Kemudian kualitatif penelitian pendidikan di mana penelitian mengandalkan pandangan partisipan. Nah, ya, pandangan peserta. Ya. Sedangkan ini apa yang akan dipelajari. Kemudian karakter masing-masing daripada kualitatif ini ya. Kuantitatif penelitian tertentu yang relatif sempit, mengumpulkan data dari peserta, mengisi data menggunakan statistik. Penelitian dilakukan dengan cara yang tidak memihak dan objektif. Jadi peneliti di sini independen, ya, dia tidak memihak. Sedangkan kualitatif mengajak pertanyaan umum secara luas, ya. Jadi dia general saja pertanyaannya, ya. Mengumpulkan data yang sebagian besar terdiri dari kata-kata atau teks atau gambar, ya. Kemudian sesuai tema, melakukan penelitian secara subjektif dan bias, ya. Jadi kadang-kadang kualitatif ini dia subjektif dan kadang-kadang bias, ya. Tahapan penelitiannya, perbedaannya antara kedua ini ya, yang pertama adalah identifikasi masalah penelitian, kuantitatif, identifikasi tentang kecenderungan serta penjelasan hubungan antar variabel, kualitatif, sebuah eksplorasi di mana hanya sedikit yang diketahui tentang masalahnya, pemahaman rinci tentang fenomena sentral. Kemudian waktu peninjauan pustaka, kuantitatif utamakan peran yang menyarankan research question, ya, pertanyaan dan penelitian ini untuk ditanyakan. Kemudian justifikasi masalah penelitian dan perlunya arah penelitian. Jadi harus jelas ya. Sedangkan kualitatif perannya kecil dalam menjalankan structure respond question atau punya respon untuk ditanyakan.
Justifikasi pentingnya mempelajari masalah penelitian itu dalam melakukan dunia pustaka. Kemudian yang ketiga, menentukan tujuan penelitian. Dalam kuantitatif, tentukan yang spesifik dan sempit, ya, spesifik and narrow, ya. Sedangkan yang kualitatif, jadi umum dan luas dia, general and broad, ya. Itu sangat perbedaan yang sangat jelas, ya, nyata antara kedua itu dalam tujuan penelitian. Kemudian kuantitatif tentukan data variabel yang terukur dan dapat diamati. Jadi di sini harus dia rigid, measurable, terukur, observable, dapat diobservasi, ya, dan variabel. Ya. Kemudian yang kualitatif berusaha memahami pengalaman peserta, to understand participant experiences. Ya. Jadi kita mencoba mendalami, ya. Jadi si interview ini harus paham betul cara-cara teknik wawancara, ya. Kalau tidak dia akan mentok, ya, terhadap apa, di tengah-tengah ini dia penelitian dia. Misalnya menurut Bapak eh, pembangunan sekarang bagus atau tidak? Tidak. Nah, sudah berhenti saja penelitian itu. Jadi si peneliti dalam kualitatifnya harus bisa mencoba menggali, ya, memancing responden dia untuk mengeluarkan pendapatnya sebanyak-banyaknya, ya, ya, to understand the participant experiences, ya. Kalau tidak, dia akan mendapatkan data yang sangat minim. Ya. Nah, kadang-kadang pengalaman saya, ya, sama dalam penelitian primer, ya, seperti apakah kuantitatif maupun kualitatif ini membawa sesuatu kepada responden. Ya. Saya biasanya responden saya ada petani, nelayan, peternak, ya. Nah, biasanya membawa oleh-oleh kepada keluarganya kalau datang kita ke rumah tangganya. Kalau kepada petani nelayan misalnya bawa rokok gitu ya. Hobinya merokok. Ah, kita pancing dulu, Pak, rokok dulu, Pak. Kemudian kita ngobrol-ngobrol santai, kemudian baru masuk kepada topik penelitian kita gitu ya. Nah, itu biasanya adalah suatu cara atau trik-trik untuk memudahkan kita untuk mendapatkan data, ya. Kalau biasa tangan kosong, kadang-kadang apa namanya, dilecehkan, didiamkan saja. Sorry, saya sibuk ya, saya kerja. Nah, itu ya. Ini bagi kawan-kawan yang ingin mengumpulkan data primer mungkin nanti, ya. Itu ada trik-trik tertentu gitu, ya. Misalnya Anda meneliti tukang becak misalnya di daerah tertentu, ya. Nah, untuk bicara dengan tukang becak, ya, tukang becak umumnya hobi merokok. Nah, bawa rokok. Pak, apa kabar? Rokok dulu, Pak. Ternyata secara umum, barulah. Sebenarnya saya sedang melakukan penelitian, Pak. Ini. Saya ingin mengetahui apakah Bapak bersedia? Saya tanya-tanya sedikit tentang informasi ini. Ya. Kalau setelah merokok, dia, boleh, 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 boleh. Nah, kalau perlu mungkin Anda banyak uang, ajak minum kayak di kedai atau apa begitu. Itu lebih memudahkan. Trik-trik, ya, trik-trik pengumpulan data untuk. Kemudian pengumpulan data menggunakan instrumen yang pertanyaan dan soal yang telah ditentukan. Dan biasanya ini menggunakan kuesioner, ya, atau panduan yang telah dibuat secara susun secara terstruktur. Mengumpulkan informasi dari jumlah besar individu, ya. Nah, biasanya informan ini atau responden ini kita tentukan menggunakan teknik pengumpulan sampel. Ada suatu teorinya, ya, teknik pengumpulan sampling teori namanya. Misalnya dalam komunitas atau populasi tertentu, misalnya Anda ingin peneliti suatu kecamatan misalnya. Suatu kecamatan ada misalnya 500 orang. Ya. Kemudian Anda ingin meneliti tentang eh, pekerja pekerja kasar atau pekerja bangunan sebagai contoh, ya. Dari 500 orang itu ada 100 orang. Nah, nanti Anda cobalah ada rumusnya dalam mengumpulkan data informasi penelitian primer ini, pengumpulan ini ada dalam pengumpulan data apa, itu ada rumusnya, nanti akan mendapatkanlah berapa sampel yang ideal sesuai dengan
kaidah-kaidah penelitian. Sedangkan kualitatif pengguna data menggunakan formulir berisi pertanyaan umum yang muncul agar peserta dapat menghasilkan tanggapan ya. Jadi Anda harus punya panduan pertanyaan untuk dapat ditanyakan kepada responden. Mengumpulkan data kata-kata, teks atau ilustrasi atau foto gambar ya. Bisa Anda mengambil gambar misalnya seorang apa ya produksi suatu produk tertentu ya. Anda perlukan foto-fotonya, gambar-gambarnya ya, atau misalnya apa kegiatan tertentu, ilustrasi-ilustrasi yang diceritakan gitu ya. Kemudian mengumpulkan informasi dari jumlah kecil individu atau lokasi. Kemudian dalam analisis data dan interpretasi data kuantitatif yaitu melakukan analisis statistik umumnya ya. Sedangkan kualitatif analisis teks, kemudian menggambarkan tren membandingkan perbedaan kelompok untuk variabel, kemudian interpretasi cenderung terdiri dari membandingkan hasil yang prediksi oleh masa lalu. Sedangkan kualitatif, deskripsi tema menyatakan makna yang lebih besar dari temuan. Kemudian pelaporan evaluasi penelitian cenderung menggunakan standar struktur dan kriteria evaluasi yang tetap, mengambil pendekatan yang objektif dan tidak memihak. Kemudian struktur yang muncul dan kriteria evaluasi ya, yang fleksibel. Jadi dalam evaluasi penelitian kualitatif lebih fleksibel ya, mengambil pendekatan subjektif dan bias tadi. Nah, bagaimana melakukan penelitian kualitatif tadi ya? Penelitian kualitatif mengawali dengan pembicara atau mengamati orang-orang yang mempunyai pengalaman langsung terhadap fenomena yang teliti. Ya. Jadi kita harus ketemui, berbicara, dan mengamati ya sesuai dengan topik penelitian kita. Tentu yang berpengalaman tentunya. Enggak. Bisa kita meneliti guru, tentu guru-guru yang berpengalaman ya. Kemudian diskusi observasi disusun secara longgar sehingga memungkinkan para peserta untuk mengekspresikan berbagai keyakinan, perasaan, dan perilaku. Ya. Jadi seperti saya katakan tadi, peneliti itu harus pandai menggali informasi dari responden itu ya, sehingga dia betul-betul terbuka atau mengeluarkan perasaannya ya atau perilakunya ya sesuai dengan informasi yang akan kita gali ya. Kalau tidak itu tidak akan keluar ya. Jadi trik-trik ini ya ini bisa jadi Anda harus mulai latihan lah ya ngobrol-ngobrol kepada ini yang terutama yang ingin melakukan kualitatif ya yang biasa duduk di kantor duduk-duduk lah misalnya di warung kopi ngobrol-ngobrol ini atau ngobrol-ngobrol dengan peminta-peminta pedagang asongan ya nah bagaimana dia mengungkapkan perasaan dia gitu ya itu trik-triknya eh, perlu pengalaman jam terbang itu ya. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk Anda yang berpikir itu tuh akan sulit nanti. Kemudian analisis dan interpretasi sedang berlangsung, aktivitas yang dilakukan bersama digunakan untuk memandu pengambilan keputusan tentang siapa yang akan dijadikan sampel selanjutnya. Jadi seperti saya katakan tadi ya, setelah responden pertama nanti tanyakan siapa yang mengetahui lagi tentang ini atau Anda tentukan ya siapa eh, yang patut untuk kita wawancarakan selanjutnya gitu ya sesuai dengan ini kita. Kalau enggak nanti akan mendapatkan informasi yang berbeda-beda ya. Kemudian presentasi data sebenarnya melibatkan pengelompokan bersama-sama dengan informasi alternatif yang terkait di dalam skema yang koheren yang disebut tema. Tema digunakan untuk pengembangan teori, gitu. Gimana teori pengembangan. Pengembangan teori aplikasi membentuk proses pengambilan sampel, pengumpulan data seiring berkembang teori peneliti mencari partisipasi yang dapat ini. Peneliti kualitatif sendiri merupakan instrumen pengumpulan data utama. Mereka harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa data tersebut dapat dipercaya pada saat berada di lapangan. Mereka harus melihat pengalaman atau sudut pandang persiapan, bukan persepsi sendiri ya. Jadi apa yang Anda peroleh informasi daripada responden Anda atau key person tadi ya, Anda harus percaya ya. Jadi jangan menurut persepsi Anda terus sendiri gitu ya. Jadi harus biasanya kita kalau dulu saya menggunakan alat perekam ya.
supaya tidak lupa atau di samping catatan-catatan ya. Karena informasi atau kata-kata orang ini kadang-kadang kita tidak mampu mencatatnya secara detail ya. Gunakanlah misalnya HP atau recording tool apa yang ada ya, itu ya untuk merekam semua informasi yang Anda dapat ini. Tapi harus Anda minta izin kepada responden nanti. Untuk ini Pak, saya mohon maaf saya rekam apa namanya pembicaraan kita ini supaya karena ini kami penelitian supaya tidak ada informasi yang hilang atau yang tertukar atau terselip di dalam ini supaya supaya saya bisa menarasikannya atau mendeskripsikannya secara baik ya. Kadang-kadang orang tidak mau, tidak boleh dia. Oh, saya nggak mau kalau direkam nanti jadi ini, nanti saya dilaporkan, diviralkan. Nah, itu hati-hati juga sekarang ya. Apa namanya dalam ini ya. Saya nggak mau direkam, nanti diviral. Itu bahaya juga nanti. Kemudian, eh, wah, dikit lagi ya. Oke. Ada yang pertanyaan ke sini dulu, silakan. Belum, Prof. Belum, Prof. Oke, silakan. Makasih, Prof. Prof, Ya, tadi ada beberapa cara untuk statistika, untuk seperti misalnya contohnya apa FPS, SPS, kapan kita pakai itu, Amos, ya, ataupun ya, ya. mungkin dengan SEM ya. Apakah itu nanti kita juga diajarin ya, Prof? Di materi ini tidak. Ya, karena saya hanya untuk bagaimana metode penelitian ya. Seperti apa namanya SPSS. SPSS itu ada tool. Jadi salah satu alat untuk menganalisis saja ya. Iya. Kemudian Amos, Sam ya, itu juga tool hampir sama dengan ini ya, dengan ini. Jadi saya minta Anda memang belajar sendiri ya untuk ininya. Termasuk statistik nanti ya statistiknya saya tidak sampai ke sana ini saya ya yang diinikan dari Terima apa kasih. namanya. Jadi mungkin hanya panduan-panduan sedikit saja nanti. Jadi saya tidak cukup waktu untuk mengajarkan bagaimana SPSS, ya, kemudian AMOS ya, apalagi SEM ya. Mungkin SPSS saya bisa sedikit, tetapi kalau AMOS SEM memang masih baru bagi saya ya. Saya pernah coba berapa kali kursus ya, untuk SEM ini, AMOS ini ya. Tapi masih apa, masih blank juga. Di Malaysia saya ada kursus 2 kali kalau nggak salah. Itu agak-agak rumit memang ya. Memang harus khusus itu. Jadi Anda bagi yang ingin menggunakan SEM, saya minta Anda minta mungkin tutorial atau kursus juga sendiri ya. Ya. Karena memang agak sedikit jelimet. Atau atau bisa Anda ini minta tolong kepada eh, yang sudah menguasai itu ya. Jadi upahkan. Jadi ada cara misalnya misalnya Anda ingin menggunakan pengolahan statistik ya. Kumpulkan dulu data, bikin tabulasi, kemudian Anda serahkan apakah Anda ingin menggunakan SPSS, apakah ini, kemudian Anda serahkan saja. Ini data saya ini, variabel saya ada ini, saya ingin meminta keluaran ini. Nah, tolong Anda bantu saya mengolah data menggunakan SEM. Nah, nanti dia bantu, ya nanti ada tarif tertentu tentunya. Ya. Saya kira itu lebih mudah. Nanti akan dia bantu, ini hasilnya ini, maknanya ini, daripada Anda khusus beli buku, baca buku gitu ya. Tapi yang penting Anda bagi kita sebagai peneliti adalah arti daripada hasil itu yang penting ya. Yang pertama misalnya apakah ini signifikan atau tidak, ini hubungannya ini bagaimana kan itu. Itu kan semuanya tool itu, alat aja. SPSS Amos itu alat aja. Alat itu ya orang-orang yang mengerti menggunakan alat lah yang bisa ya. Jadi menurut saya melakukan penelitian, saya banyak juga melakukan ini. Saya minta bantuan orang aja.
Artinya tolong tolong dibantu saya ini apa mengolah data saya. Data saya adalah ini, tujuan penelitian saya ini, saya ingin keluarannya ini, tolong Anda bantu ini. Kemudian setelah dia masukkan data, dia olah, ya tidak sampai waktu seminggu, dia udah kasih ini hasilnya gini Pak, ini. Bagaimana menurut Bapak? Nah, kadang-kadang, wah ini datanya agak melenceng daripada ini. Nah, kadang-kadang kita ada data yang kita harus buang, harus ada kita edit, begitu kan macam itu, trik-trik penelitian gitu. Jadi bagi ibu petani tadi, tidak perlu ibu ahli SEM, tidak perlu ibu ahli SPSS, tapi Anda bisa meminta bantuan kepada orang yang menguasai itu. Ya. Jadi di kampus-kampus atau di tempat-tempat pengolahan data mungkin itu dia dia bisa membantu biasa itu. Tarifnya kadang-kadang saya nggak tahu. Kalau di sini nggak tahu ya. Kalau di kampus biasanya murah, murah. Misalnya Anda datang ke kampus-kampus ya, bantuin dong. Mungkin cukup 100.000, 500.000 itu udah itu ada keluarannya gitu ya. Tapi kalau ke tempat-tempat profesional mungkin agak mahal mungkin. Cukup Bu. Jadi Anda tidak perlu ahli dalam mengolah data, tetapi Anda mengerti. Yang penting ya, mengerti tujuan penelitian Anda, keluaran Anda adalah ini. Gitu. Maknanya adalah ini. Itu yang penting. Ada lagi silakan. Kasih Prof. Oke, baik. Jadi Anda tidak perlu cemas ya nanti, waduh saya nggak ngerti bukan PSS nih ya, saya nggak ngerti ini ya. Kecuali Anda statistik perlu tahu ya, misalnya regresi ini itu harus Anda tahu itu ya. Regresi misalnya linear apa regresi ganda harus tahu itu. Oke, kita teruskan. Waktu tinggal dikit lagi ya. Agak kebut dikit. Ciri-ciri penelitian kualitatif, induktif, setting sosial manusia sebagai suatu kesatuan, memahami tingkah laku manusia, pandang mereka yang teliti, hubungan peneliti dan yang teliti bersifat interaktif dan tidak dipisahkan. Penelitian merupakan suatu hal yang dianggap penting selain hasil penelitian itu sendiri. Kemudian humanistik. Ya, ya. Penelitian naturalistik yang dipelajari keadaan situasi dunia nyata seperti mereka membentangkan lipatan, memahami tingkah laku manusia dan sudut pandang mereka ya. Kemudian bersifat induktif dan induktif di mana dibenamkan kepada dalam data yang detail ya, khusus mengetahui kategori penting. Peneliti memulai bukan permasalahan penelitian dan pengembangan dan data. Penelitian holistik di mana sebuah fenomena yang dipelajari dipahami sebagai sebuah sistem yang kompleks yang lebih daripada jumlah bagiannya melihat setting dan manusia sebagai satu kesatuan. Kemudian data kualitatif terperinci, tebal, hubungan peneliti dan teliti bersifat interaktif dan tidak bisa dipisahkan. Kontak dengan kawasan pribadi di mana peneliti dekat dengan orang, keadaan fenomena yang dipelajari, dinamis dengan perhatian pada proses perubahan, proses penelitian merupakan suatu hal yang dianggap penting selain hasil penelitian itu sendiri. Penelitian kasus unik, memperhatikan menerima setiap kasus adalah khusus dan unik. Ya. Kemudian sensitivity konteks menempatkan penemuan dalam sejarah sosial yang moral, empatetik, ya, netralitas dengan meneliti secara sabar mencari pemahaman terhadap dunia, lebih aktif atau objektif sesaat menggali luar lintas. Kemudian aktivitas desain dengan validator terbuka untuk penelitian sebagai pemahaman dalam. Kemudian humanistik berupaya memahami orang yang teliti sebaik mungkin dan ikut mengalami apa yang dialami mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menurut Sotirios Sarantakos ya, yang kualitatif ya ciri-cirinya adalah tujuan dalam memahami kehidupan sosial ya. Jadi siapa kualitatif ini memang kehidupan keadaan sosial ya. Ideografi menerangkan realitas bagaimana adanya bertujuan pada pembentukan teori. Nah, ini yang perlu Anda pegang ini ya. Jadi Anda setelah memutuskan untuk eh, mengambil kualitatif ya. Jadi harus ada Anda mampu membentuk suatu teori baru ya. Jadi dalam literatur study Anda harus tahu teori apa, teori apa, teori apa.
Nah, kemudian dari itu penelitian Anda apa yang baru, ya? Apa yang baru teori itu? Ada novelty-nya gitu. Nah, kalau tidak, penelitian Anda akan menjadi eh, pertanyaan atau ceceran daripada penguji nanti. Ya. Memakai subjektif, tertarik dan bagaimana historik tertarik dengan nyata, terbuka dan fleksibel dalam segala aspek, penelitian pengaruh dengan informasi dan subjektif partisipan. Ya. Peneliti dekat dengan informan, ya, subjek penelitian. Jadi seperti saya katakan tadi, bagaimana kita mendekatkan diri kepada informan atau key person tadi, ya. Kalau tidak, informasi akan sulit kita dapatkan. Metodenya dinamis, prosesnya fleksibel, Black-Island unit, sampel teoretikal, prioritas pada kesamaan, analisa eksplisit, eksplikatif. Ya. Memakai tingkat pengukurannya rendah dan metodenya induktif. Ya. Saya kira itu, saya mencoba ini contohnya ya, Anda searching literatur. Ya. Yang pertama, kolom pertama judulnya misalnya apa ya? Misalnya eh, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2010 hingga 2020 contohnya. Tahunnya terbitannya jurnalnya 2023 contoh terbaru ya. Kemudian pengarangnya eh, siapa? Toto ya, Pak Toto ya, Pak Toto ya. Ya, Toto. makasih Prof. Tujuan penelitiannya adalah analisa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun bla 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 ya. Metode penelitiannya misalnya kualitatif, kemudian apa lagi ya? Mungkin kalau ini mungkin juga ada kuantitatif ya. Kemudian menggunakan regresi ya, ini ya. Temuannya ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,5 sen sebagai contoh ya. Kemudian apa lagi? Terdapat kendala eh, misalnya COVID ya. COVID 2020 belum ya? Dapat kendala apa misalnya? Sudah Prof, 2020 Apa? COVID 2020 sudah? Sudah Sudah ya. awal tapi datanya belum ini ya. Ya, Kendala misalnya perubahan cuaca lah ya, ya. contoh. Atau industri industri yang lamban ya. Kendala pertumbuhan industri yang lamban itu contohnya. Bisa ada beberapa poin itu. Nah, Anda buat terus sampai ini sampai 60 ya, kalau perlu 100 lebih bagus ya. Nanti ya metode ini Anda bisa letakkan di metode ya, pada bab 3 Anda. Hmm. Nah, ini yang
kolom pertemuan hasil ini, Anda bisa diletakkan di background of penelitian atau nanti di dalam analisa hasil penelitian. Anda bandingkan, misalnya temuan Anda, pertumbuhan ekonomi misalnya hanya 3%. Apa masalahnya? Anda bandingkan, oh rupanya tahun 2000 sekian 4,5, sekarang 3%. Nah, kemudian analisis lah penyebab-penyebabnya. Nah, itu contoh ya. Nah, Anda itu. Jadi semakin banyak literatur yang Anda baca, Anda masukkan sini, Anda akan semakin kaya dengan mengisi chapter 3, chapter 1, chapter 2. Tinjauan teori juga bisa di sini. Ya, teori teori kalau perlu Anda gunakan, tambahkan di sini kolom teori misalnya. Teori digunakan. Anda tambahkan satu kolom boleh teori misalnya. Teori-teori apa yang digunakan. Nah, tinggal Anda klik teori, pindahkan saja ke chapter 2 nanti. Ini boleh kita tambahkan teori ya. Menampik. Mana ada lagi? Kolom Anda tambahkan saja kolom ya. Saya ada campurin udah susah. Jadi masukkan teori satu kolom ya, sehingga nanti teori ini Anda bisa masukkan aja bagaimana mengkombinasikan dengan chapter 2 nanti tinjauan teori ya. Nanti cara 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 saya meminta kepada mahasiswa anak bimbing saya ini apa nih? Anak bimbing saya untuk memudahkan dia menyusun proposal biasanya. Oke, saya kira itu. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Waktu kita 7 menit. Prof, nanti tabel itu dimasukkan dalam apa? Dimasukkan taruh di belakang, Prof ya? Anu ya, sebagai lampiran, Prof. Tabel ini. Iya, Nggak usah, ini nggak usah, Prof hanya ya? untuk memandu Anda, Oh iya, memudahkan ya, Anda menyusun proposal ya, dan ya, menganalisis chapter 4 nanti dalam hasil penelitian Anda. ya, Ya. ya, Jadi yang temuan ini bisa dijadikan, diletakkan di chapter 2 di dalam proposal Anda, atau bisa untuk mengkomparasi hasil penelitian Anda nanti dengan temuan-temuan orang lain. Ya, hasil temuan saya adalah begini. Ternyata menurut Toto adalah rupanya begini. Mengapa? Itu ada analisis gitu. Itulah itu hasilnya. Jadi tidak perlu diletakkan. Ini adalah hanya eh, panduan bagi Anda atau ya, alat penolong untuk Anda untuk memudahkan menyusun proposal dan menganalisa nanti hasil penelitian. ya, ya, Tinggal Prof, melihat makasih, Prof. tabel-tabel ini aja nanti, ya, Ya, udah lengkap. Wah ini, oh ini menurut si ini. Semakin banyak literatur Anda, semakin memudahkan menulis nanti di chapter 4 hasil penelitian. ya, Prof, makasih, Prof. Baik, oke. Ada lagi yang ingin tanya? Silakan. Mau tanya Prof, itu Ya, kalau silakan. kalau temuan hasil penelitian dimasukkan ke penelitiannya kita misalnya ada 100, banyak banget Boleh. berarti Prof. Ya, temuan penelitian orang ya. Iya. Jadi oh, Nah, menurut si gimana ini, caranya? asal asal dirujuk ininya ya. Menurut si ini ternyata eh, hasilnya lebih begini bla bla bla. Jangan sampai kita ambil saja nanti menjadi plagiarisme nanti. Jadi plagiat. Tapi disebutkan seperti saya mengutip ini tadi ya. Menurut si ini ya, apa tadi ya? Definisi tadi misalnya gitu ya.
Nah ini, Francis ini ya menurut ini dulu ini. Nah itu kita boleh merujuk ini kita sebutkan autornya ya di misalnya kita chapter 4 atau di chapter 2 nanti. Kalau tidak, kita dianggap sebagai plagiat. Hmm. Ada lagi silakan. Pak Toto nanti belakangan pandu saya ulang ya bantu untuk ini ya bikin backgroundnya. Boleh, boleh, Prof. Ya, Nanti ini aja, Prof, kalau baik, udah selesai. silakan kawan-kawan masih ada yang ingin tanya silakan. Cukup puas, sudah kenyang malam ini. Terima kasih, Prof. Oke, Materinya menarik. ya, oke. Minggu depan kita coba untuk bagaimana data collecting ya, ya, data, eh, sorry, mengisi apa background of study itu apa saja muatannya, tujuan itu apa saja, ya, tinjauan teori itu apa saja, ya, metode analisis itu apa saja, ya. Itu yang akan bahas minggu depan, rencana. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf, kendala lagi kepada laptop saya, ya. Maklum gaptek nih. Ya, terima kasih. Boleh kita selesaikan ini. See you. Mau di foto apa Foto, Indri? foto, foto dulu, Prof. Dokumentasi ya silakan. Oke, Ya, silakan. betul. Baik, Prof. Saya stop share ya, Prof. Oke, silakan. Oke. Kok belum stop? Smile. Oke. Biasanya Mbak Indri. 17 orang. Oh, saya ya. Oke, oke, oke. Baik, Hmm. kawan-kawan. Senyum yang terbaik ya. Baik, satu, Antara dua, manis ya. Per. tiga. Ini Pak Dokter operasi kayak ini ya. Habis Izin operasi. sekali lagi ya, Iya, diulang ya. betul. Oke. Sebentar, saya share dulu ke grup supaya tidak terskip. Pakai operasi, kasihan pasiennya tinggal foto. Iya, betul. Tinggal foto. Baik, Bapak Ibu sekali lagi ya. Satu, dua. Boleh angkat jempolnya. Waduh. Satu, dua, tiga. Baik, terima Ini kasih. bagi kawan-kawan Indonesia Timur nggak kemalaman nih jam segini. Jam Pak 11, Prof. Mario. Ya. Jam 11. Kebetulan masih di kantor, Prof. Masih di kantor ya. Waduh, rajin sekali ya. Luar biasa, salut. Mudah-mudahan sukses semua ya. Amin, Prof. Amin. Amin. Doa Amin. Amin, berkah ya, Prof. Prof. Terima kasih, Oke Baik, ya, Prof. terima sudah. kasih ya. See you. Selamat semua ya. Oke. Salam, Bye. Prof. Terima Kasih, kasih, Prof. Prof. Assalamualaikum. Selamat Bye. malam. Prof. Selamat istirahat Assalamualaikum. Oke. semuanya. Oke. Prof, mau Ya, dilanjut? saya belajar lagi ini tentang background nih, Pak Toto. Ya, ya. Jadi Yang ini suara boleh saya boleh jelas ya, out ya, Prof? boleh exit ya, yang lain. Saya mau Ya, belajar ya. sama Pak Toto nih. Oke, izin, Prof ya. Saya turun Oke, dulu. silakan, Masing-masing. silakan istirahat. Masing-masing. Halo Indonesia semuanya, Timur nih masih. udah kemalaman nih. Ya. Jadi, Prof, Ini ini saya coba share screen desktop saya. Bagaimana? Enggak, Ini ini cuma saya kasih tahu desktop Gini, saya. Prof. Bisa kelihatan kan? oke, silakan. Nah, ini di sebelah, bentar, saya bersihkan. Ini di sebelah Assalamualaikum. kiri bawah, ini kan ada stop video, Prof. Apa? Sebelah kiri bawah ini, Prof, ini Kiri kan ada bawah. tulisan stop Terus videonya, ada nggak menu ini? Di menu kayak gini, ya ini yang yang putih kayak nih. gini.
betul, Hmm? betul. Ini kan sebelah kirinya kan ada mikrofon, terus kanannya ada stop video, Video ya ya, enggak? participants, Ah, betul. Ah, oke, oke. Yang stop video participants. ini diklik. Coba, Hah? bukan, yang stop video, Pak. Stop video, Stop video ini diklik, diklik. diklik, Muncul nggak ini jadi menunya kayak jadi gini? merah. Oh, jadi Oh, merah. choose virtual background ini. Ah, betul, 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 betul. Oh iya, kok Indri bilang titik tiga tadi. Oh ya, soalnya Choose menunya virtual beda-beda, background. makanya saya tadi nanya Oh, ada pantesan. di mana. Karena Saya kalau cari-cari ada di di ini nggak ada ya. handphone bisa berbeda. Kemudian, Nah, ini kelihatan nggak, Prof? Ini di sini, ini ada add hmm, virtual background. Ini soalnya saya pakai Macintosh ini. Jadi mungkin Macintosh ya. takutnya berbeda. Saya Ini pakai Acer, bukan, ya betul, takutnya berbeda. pakai Jadi, Asus. Hmm. ah, jadi di menu Kemudian ini di sini ada background and effect, share add, screen, share screen, bukan, Hah? Audio, oh bukan, general, bukan share video, screen. recording, Add, statistik, add virtual background ada nggak? virtual Ini background, Prof. video Ah, virtual virtual background. background, Ya betul. non blur. Di sini non blur, Bukan yang non blur, yang add virtual menunya di background saja, video, avatars, apa? Apa Prof adanya? ada tanda plus saja, tanda plus. Ah, plus Add plus. image or video, Oh, jangan mungkin video. plus ini ya. Oh, ah, plus plus. Oke, Nanti add image ya, atau video. betul betul. Add Image. image, oke. Saya lanjutin. Saya Add tadi image. diletak di picture, taruh Betul. ini, Filenya di open, mana itu? download, gitu ya. Kok download? Upload. Begitu. Sudah. Berarti di Sudah, Bro. di kamera ininya ya, bukan di titik tiga. Ya, ya, ya. Sudah Ya, sudah karena ini ya menunya backgroundnya ya. beda-beda, Bro. Hmm. Menunya beda-beda. Apa? Udah Menunya kelihatan memang ya beda-beda. ASEAN-nya? Bentar. Belum tuh, Prof. Malah, Hah? Prof, nggak kelihatan sama sekali ininya. Nggak kelihatan. Eh, mungkin videonya di on, kameranya di on. Videonya di on lagi ya. Ya, ini. Nah, udah betul. Udah, Udah gitu ya. betul, Prof. Oke. Muncul. Ini berlaku terus atau diulang terus setiap ini? Kalau Prof itu posisinya loginnya sama, Mhm. ini kan login Zoom-nya sama terus. Nah, Ya, itu sama. Nggak akan berubah. akan berlaku terus, nggak perlu di ini terus ya. Kecuali kalau, Hmm. ya, ya, ya. Oke, Kecuali kalau thank you. misalnya Prof ganti Ya, handphone. ya, ya. Nah, kan di Berarti handphone. Itu pasang. informasi Indri yang salah. Misalnya di video ini ya. Tadi titik tiga nih nggak ketemu-ketemu saya. Oh, ya, ya. Oke. Oke, terima Nah, ini kasih Pak Toto kalau ya. mau, Oh ya Pak Toto, ada lagi menu yang barunya, Prof. apa? Ada yang so avatar namanya. Oh ya, Nah, ini yang ada seperti avatar saya sini, contoh. tapi Nah, nggak hidup ya. betul. Mau dong Pak Toto, mau. Ini sama kayak tadi saya kan so avatar nih. Iya, Saya jadi so avatar kan. Saya geleng-geleng oke nih. tapi nggak aktif dia. Aktif. Maksudnya, Avatar. Nggak bisa dipencet, nggak bisa diklik. menunya, Prof, itu Ya, ada di, bentar, menunya ya, bentar. Lihat screen saya nggak? screen Ini di sama yang tadi, tapi di sini yang menunya so merah, avatar atau yang merah avatar ini, gitu. Enggak, yang yang merah, merah, menunya yang tadi merah. video, Prof. Yang Hah? video, Prof. Yang video tadi, Video, yang choose video background tadi, tadi, oke. itu choose Klik background lagi. tadi ya. Tapi Terus tapi yang avatar ada nggak? Menunya choose avatar. avatar, ya ada. Betul betul. Lah itu. Coba choose avatar. Bisa klik ya, Ya. Nah, avatar. choose avatar, avatarnya memang perlu dibikin. Oh, ini gambar apa nih? Nah, terserah. Create your avatar. Gambarnya sudah muncul belum? Kita bikin sendiri. Ya, ya misalnya
mau pakai topi, mau Oh, matanya. oke, 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 oke. Ya kalau enggak, yang ada enggak? Cuman buat nyoba bisa aja diklik yang ada aja dulu. Avatar ya. Ya, Ah, oke. tapi yang Sementara itu aja jelas dulu Pak Toto. ya. Nah, kalau mau menampilkan itu harus di videonya tadi show avatar, Prof. So Avatar ya. Ya, Oke, oke. kan Oke, sudah so milih toh. Avatar. Ini Iya, sama iya. kayak saya nih. Ini Hmm. checklistnya show avatar. So Avatar ya. Nah, nanti jadi yang muncul avatarnya. Oke. Topik Thank you udah very bisa much. belum? Itu ini Harus masuk mute. harus masuk ke email dulu ya. Kok email? Nggak Iya, ada. kalau kalau choose video avatar tuh klik avatar, ini disuruh sign in now. Oh, Zoom-nya belum sign in ya? Iya kayaknya. Oh, coba sign in dulu karena dia dia terhadap profil itu, terhadap profil. Cara bikin bergerak itu gimana tuh Pak Toto? Duh, kalau bergerak Pak, saya Hmm? gerakin gini, dia bergerak Pak. Saya tolak-tolak Ya, ini kan bergerak Pak. Ini iya, avatarnya iya, gitu. iya, Tuh, iya, iya. Jadi memang aslinya. mulut mulut kita juga sesuai dengan itu ya, Nah, walaupun wajah ini betul. wajah Avatar. Saya saya Menarik ngomong, ya. dia akan Oke, oke, oke. ngomong. Iyalah. Mata saya kedip, kedip juga. Oke. Geleng-geleng, saya geleng tuh. Geleng-geleng. Lucu. Perkembangan teknologi ya. Iya, iya. Pak Toto topiknya apa rencana menjanya? Saya judulnya ikut yang di PBU Prof karena pindahan dari sana. Jadi kalau yang dari sana itu saya udah siap itu enrollment new student for private higher education Prof. Hmm. Jadi Iya, iya. sebetulnya Itu yang diindikan di Filipina, saya, kenapa Prof? yang diajukan di Filipina dulu. Ya, Oh, oke. melalui digital marketing. Jadi saya Hmm. tuh sebetulnya kasusnya di kampus saya itu Prof. Karena Oke, kan nggak kampus saya apa-apa, kan nggak apa-apa, nggak ada ini masalah. apa Jadi namanya? di Orang ini yang daftar sendiri kan dikit. lebih kita Iya. lebih menguasai tentang informasi, terus lebih Ya, mudah nanti dalam menulisnya. yang daftar dikit. Jadi saya mau gimana caranya kampus tuh bisa Ya, apa berapa orang mahasiswa sekarang? 3.000 Prof. 3.000, oh 3.000. lumayan lah. Wah, ya tapi kalau di Jakarta masih ini Hmm. kesaing Dia jauh sekolah Prof. tinggi apa namanya? Saya wakil rektor di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, Jakarta Barat. Institut ya. Ya, institut. Yang Jadi punya Pak saya Toto atau kenapa Prof? yang punya yayasannya Pak Toto atau apa? Bukan, memang saya pengurus di situ, Pengurus ya. Di pengurus yayasan. yayasan. Ya, Ya, tapi saya bukan yang punya Prof. Temen yang punya. iya, iya, iya. Jadi Tapi Nah, cukup lah untuk KTP ini kan, untuk membiayai asli KTP. gaji dosen segala macam. ya sebetulnya yang namanya cukup tuh relatif ya Prof. Jadi ya, Wakil rektor 2 ya. pokoknya pokoknya itu sejak COVID itu bukannya naik malah turun Prof. Jadi kan kita juga apa ya agak sedih gitu. Sejak COVID Prof turun tuh. Ya, kampusnya di mana? Jakarta Barat, Kota Barat. Jakarta Barat. Jadi Ya, memang mungkin perlu strategi marketing yang baru, betul lah promosi ya itu segala tadi macam. Prof. Hmm. Saya mau coba teliti itu apa sih yang bikin masalah ini. Saya kebetulan praktisi, jadi saya pengennya cari duit aja, Prof. Ya, iya, Nggak, iya. nggak mikirin Ya, macam-macam. pokoknya kalau PTS ini Prestis. emang harus ini pandai menjual apa eh, prodi yang ini, prodi yang apa istilahnya yang in ya.
Di kemari Ya, saya ada farmasi yang paling banyak farmasi. farmasi ya. Ya, tapi bangsanya kayak teknik mesin, industri, Kesehatan, nggak ada, Prof. Nggak ada. farmasi misalnya ada ke juru apa namanya kebidanan ke ini ya. Ah, itu belum ada. Tapi yang bangsanya teknik mesin, industri, itu Hah? dikit banget, Prof. Ya, Ininya mahasiswanya. jurusan apa yang paling sedikit? Teknik mesin, Teknik industri, mesin ya. ya, dikit itu. Ya, mungkin kalah bersaing dengan yang di sekitarnya Nah, atau itu dia. labor kita kurang ya atau Itu dia dosen-dosen termasuk. kita kurang. Kurang sosialisasi itu, Prof. Iya, Terus mungkin kurang anu juga, Prof. Kurang apa? SPP-nya kurang diskon. kurang diskon ya, terlalu mahal ya. Oh, saya itu Mungkin juga. kemarin Bisa waktu jadi. masuk, Hmm. saya masuk itu SPP saya itu nggak sampai 500.000 ada. Teknik Sekarang mesin, berapa? teknik dulu. Nggak sampai 500. Ya itu, satu semester tuh nggak sampai 500.000, kok. Wah, Hmm, murah itu. Sorry, 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 sorry. 5 Satu juta. bulan, Oh, satu satu bulan. bulan, satu bulan nggak sampai 500.000. Hmm. Kayaknya harus bikin anu Pak Toto beasiswa untuk luar Jakarta supaya diskon, supaya orang-orang wilayah itu kuliah di Jakarta tapi dengan biaya murah. Iya. Itu sebetulnya saya sudah coba. Kemudian ada Jadi, semacam ini, semacam kayak CSR itu ya. Jadi masyarakat sekitar yang tidak mampu di sekian persen, misalnya digratiskan atau sekian persen gitu. ya, Itu ya, daya ya. tarik juga itu, Tuh. Jadi semacam, CSR itu semacam kita sudah, zakat lah. Prof. Hah? Jadi saya itu dari 100 misalnya ya, 100 Nah, mahasiswa baru itu, 65 itu CSR, Prof. oh Jadi iya. saya tuh tanggung 65. Nah, Iya. 45 itu 25 itu KIP, toh? Hmm, 25 iya. KIP. Berarti sisanya itu anu, baru mahasiswa Yang full bayar ya, iya full bayar. Wah, jadi saya pengep juga sah nih Mas. bayarin, Hmm. bayarin. Ini Mas Taufik ini salah ini virtual backgroundnya PBU tuh. Ah itu dia, saya belum dapat tuh Pak Toto, belum dapat yang kayak Kampus Merdeka itu belum. Tolong dikirim Oh dong. iya dah. Nanti saya kirim, saya kirim, saya kirim. Saya dulu mengelola perguruan tinggi. Waktu zaman saya dulu saya PR1, mahasiswa 12.000. Waduh. Sekarang sekarang mahasiswa 4.000 ya Wah, setelah turun saya dong, Prof. tinggalkan. Ya, luar biasa turunnya. Jadi ada tren memang untuk swasta ini menurun ya. Jadi Ya, ya. memang harus ada apa namanya trik-trik tertentu ya yang punya inilah ya swasta-swasta ya ini nih. 4.000 Ya, jadi memang. hampir susah untuk menggaji ini aja dosen aja sudah susah. Jadi Dari yang dua saya belas ribu lakukan sudah ada GSF, Prof. Itu ya. Get Student Fee. Jadi Dulu mahasiswa saya itu, waktu itu mahasiswa saya tolak-tolak di wah apa sama ini, sama. ya. Kita nolak. Sekarang mencari Coba ya. mahasiswa susah sekali. Itu repotnya. Sekarang kita haus, haus akan masuk. Jadi saya minta mahasiswa itu namanya program GSF, Get Student Fee. Hmm. Saya kasih 1 juta, Prof. Kalau dia bisa memasukkan mahasiswanya, Ah, temannya iya, untuk iya. itu, Salah satu cara termasuk juga. pendik, ya, pendik, Ya. dosen, itu juga Mhm. saya kasih 1 juta. Dia cari kawan-kawan yang mau masuk, dia dapat bonusnya. Ya, tapi baru Salah satu caranya. saya baru akan launch programnya ini Kemudian ini ya ada back to tahun campus, baru ini. artinya mahasiswa pulang ke sekolahnya, ya, promosi tentang sekolah kita. Tapi kadang-kadang mahasiswa itu nggak mau, capek dia. Ya, ya. Pokoknya Oke apa lah aja ya tak semua, bisa, Prof. terima kasih banyak ya atas Oh, Ji. bantuannya. Ya, Ya, makasih, Prof. ketemu lagi Siap, minggu Ya, depan ya. makasih, Prof. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya izin Waalaikumsalam. izin live ya. saya
Ya, saya izin meeting juga. Mas Taufik ini tadi tak Oke. kirimin itu virtual background-nya yang Oke.